Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputar perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang over birahi. Oke, sebelum kita lanjut ke tema, saya akan menanyakan gimana kabarnya teman-temanku semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh. Yang sedang berusaha semoga usahanya lancar. Yang sedang mencari pekerjaan semoga cepat dapat pekerjaan. Oke, kita lanjutkan ke topik. Untuk cara menurunkan birahi murai batu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu ada 6 cara. Untuk itu tapi kita harus sebelum kita tahu cara menurunkan birahi murai batu, alangkah baiknya kita harus mengenali dulu ciri-ciri murai batu yang mempunyai birahi yang berlebihan. Yaitu yang pertama adalah murai batu sering mematok kandangnya. Kita sering jumpai ya, murai batu biasanya di kandang sering mematok-matok kandangnya, itu biasanya over birahi. Yang kedua, biasanya murai batu itu jinak. Yang dimaksud jinak di sini itu biasanya itu murai batu itu performnya itu bagus, tapi kok tiba-tiba murai batu tersebut itu menjadi jinak dan galak sama pemiliknya. Nah, ini biasanya ditandakan karena murai batu tersebut itu mempunyai over birahi. Selanjutnya yang ketiga adalah murai batu itu suka mengejar musuh ketika digantang atau di lapangan. Biasanya loncat ke sono ke sini, dari jeruji satu ke jeruji yang lain, sering turun, itu biasanya menandakan murai batu tersebut juga over birahi terlalu tinggi. Dan untuk yang keempat, biasanya murai batu tersebut itu lebih agresif dari biasanya, tidak tenang, menyambar ke sono ke sini, menemplok jeruji juga ya ke sono ke sini. Istilahnya itu ngeruji ya, kalau dibilang di gantangan itu biasanya tuh ngeruji. Itu biasanya murai batu tersebut itu over birahi. Untuk yang kelima adalah murai batu itu biasanya kalau emang birahinya itu terlalu tinggi, itu biasanya bisa menyabuti bulunya, yang disebut itu cabul, murai batu cabul. Itu biasanya dikarenakan itu over birahinya itu terlalu tinggi, jadi dia meluapkan kemarahannya itu sama badannya sendiri, yaitu dengan bulu-bulunya dicabutin, alias cabut bulu atau cabul. Untuk selanjutnya yang keenam adalah biasanya itu kalau emang parah birahinya itu akan ngelowo dia dan mengepak-ngepakkan sayapnya atau menurunkan ekornya. Biasanya itu agak ngerungkut gitu ya, agak gembung kayak gitu. Itu menandakan birahinya sedang memuncak atau over birahi. Nah, itu yang bisa dilihat kalau murai batu itu sedang over birahi. Biasanya hal-hal seperti ini emang umum ya di kalangan murai batu, pecinta murai batu, itu hal yang lumrah dan umum. Emang ada saatnya, ada kalanya itu murai batu itu mempunyai birahi yang tinggi, dikarenakan murai batu tersebut itu mau kawin, biasanya itu bisa terjadi. Dan kebanyakan kita sebagai perawat itu tidak mengetahuinya dan salah dalam perawatannya. Yang ini yang biasanya membuat murai batu itu susah untuk kita prediksi, dan kita emang harus tahu ya karakter-karakter begitu. Makanya kita harus
tahu cara menanganinya. Kalau salah dalam merawatnya atau menangani, jadinya murai batu kita susah untuk mengondisikan. Dan kebanyakan kalau kita salah dalam perawatannya, ujung-ujungnya itu murai batu tersebut malahan banyak diam, malahan nggak jalan di lapangan kalau emang kita sering menggantang di lapangan. Kesalahan-kesalahan seperti ini biasanya kita salah dalam memandikan dan biasanya terlalu lama dalam menjemurnya. Itu membuat murai batu tersebut itu susah untuk kita prediksi. Makanya kita dalam memandikan atau menjemurnya itu harus pas, harus sesuai. Apalagi pemberian EF-nya yang berlebihan seperti jangkrik atau kroto, ulet-uletan, ini juga cepat sekali ya murai batu menjadi naik birahinya. Kalau kita nggak kontrol EF-nya, itu yang mengakibatkan murai batu itu jadi over birahi. Makanya untuk EF, untuk pemandian, untuk penjemuran harus pas, harus seimbang, harus kita ketahui semuanya itu. Dan untuk penyebab-penyebab yang lain, biasanya murai batu itu sering kita temukan dengan murai batu yang sejenis ini. Ini juga kurang dianjurkan ya, ini kurang bagus juga. Malah murai batu tersebut itu akan down mental. Kalau emang murai batu tersebut itu biasanya lagi dokor, lagi mabung, ini sangat riskan sekali. Makanya kita harus menjauhkan dari yang namanya murai batu yang sejenis, apalagi yang murai batu gacor. Nah, ini yang bisa menyebabkan murai batu kita itu malahan over birahi atau down mental. Selain itu juga kita biasanya sering menggoda murai batu tersebut dengan menyiul-nyiul ya. Itu tidak dianjurkan juga, karena kalau kita menyiul-nyiuli murai batu malah menjadi jinak. Dan selanjutnya itu biasanya pemberian EF yang langsung dari tangan, ini juga salah ya. Ini juga tidak dianjurkan. Itu bisa membuat murai batu tersebut itu jadi jinak dan manja serta miyik. Sebenarnya sih faktor birahi pada murai batu itu menunjukkan adanya kesiapan burung tersebut itu untuk melakukan proses perkawinan pada betina sama betinanya ya. Tapi kita harus sebagai peternak itu harus mengetahuinya, di mana posisi murai batu itu sering kita gantang atau kita lombakan, atau emang khusus untuk beternak untuk di branding. Ini harus kita perhatikan di sini. Dan ini cara untuk menurunkan birahi pada murai batu ya. Ada beberapa cara yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama itu pemberian EF yang harus dikurangi atau harus dipangkas, seperti jangkrik atau cacing dan ulet-uletan itu harus dikurangi. Untuk pemberian jangkrik sendiri itu bisa kita berikan pada pagi hari atau sore hari, yaitu bisa kita kasih 7 ekor pagi, sore juga 7 ya. Dan jangan diberikan kroto dulu, kalau bisa kita kosongkan dulu 0 kroto dulu ya, selama seminggu atau bisa juga sampai 2 minggu, tergantung dari karakter burung masing-masing ya. Biasanya teman-teman itu berbeda karakter burungnya, makanya kita harus bisa mengetahui karakter murai batu kita semuanya ya. Untuk pemberian cacing itu bisa kita berikan itu. Ini sangat bagus sekali kalau cacing untuk menurunkan birahi. Kita bisa berikan setiap hari itu 2 ekor atau 3 ekor setiap hari itu. Selain itu juga cacing bisa menjaga daya tahan tubuh juga, itu bagus sekali kalau diberikan cacing. Ini enggak ada efeknya cuma untuk menurunkan birahi. Selain cacing juga bisa kita berikan ulet bambu. Ini juga sangat bagus sekali ulet bambu untuk menurunkan birahi. Yang kedua, kita bisa memandikan murai batu agar over birahinya itu turun. Kita bisa berikan di pagi dan di sore hari setiap hari. Itu kita berikan ya.
Bisa juga dimandikan di malam hari juga. Ini juga direkomendasikan ya untuk malam hari, tapi kita harus ngelihat sikon ya. Kalau emang hujan atau cuaca tidak mendukung ya jangan dimandikan ya. Takutnya malahan burung itu malahan kedinginan. Makanya kita harus melihat sikon situasi dulu. Bisa juga itu alternatif untuk menurunkan birahi dengan memandikan malam. Yang ketiga, bisa kita mengurangi penjemuran. Berikan penjemuran itu cukup 15 menit atau 30 menit lah di pagi hari saja, sekitar jam 7 sampai jam 9. Pokoknya cuma 15 menit atau setengah jam itu cukup untuk menurunkan birahi. Selanjutnya untuk menurunkan birahi yang keempat adalah kita berikan pengumbaran. Kalau emang teman-teman mempunyai pengumbaran, bisa diumbar setiap hari, nggak usah kita kita taruh di kandang kotak dulu ya. Kita diamkan di kandang umbaran saja selama seminggu 2 minggu, ini pasti akan turun birahinya. Untuk yang kelima adalah pengembunan. Bisa dilakukan pengembunan setiap hari di pagi hari ya. Bisa dimulai dari habis subuh sampai jam 6. Ini bagus sekali untuk menurunkan birahi, pengembunan. Yang keenam adalah berikan burung-burung kecil. Bisa didekatkan burung-burung kecil atau diberikan langsung dimasukkan ke kandangnya biar dikejar-kejar sama burungnya ya, burung murai batu. Karena burung murai batu itu mempunyai sifat teritorial, penguasa di wilayahnya. Biar emosinya itu terluapkan sama burung-burung kecil. Ini sangat efektif sekali untuk menurunkan birahi juga. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi atau gambaran buat teman-temanku semuanya yang sedang memelihara murai batu kesayangannya. Semoga berhasil. Dan untuk teman-temanku yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan info-info yang lebih bermanfaat lagi. Dan saya doakan semoga teman-temanku semuanya diberikan kesuksesan dan diberikan kesehatan. Itu kunci utamanya. Kunci sukses adalah kita harus selalu berpikir positif, kita harus banyak belajar dan rajin berdoa, karena Tuhan yang akan menentukan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.